Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahyu Fauzi dari kampus ITB AH Indonesia, NIM 2020 SEK 55, kelas Sikasiyah A1. Saya akan menjelaskan pertemuan ke-8, yaitu tentang peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan syariah. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama yaitu peran Komite Audit. Komite Audit adalah komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan dan bertanggung jawab atas terlaksananya kepatuhan syariah dan kepatuhan terhadap regulasi. Komite audit dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibantu oleh DPS. DPS dibentuk untuk memastikan operasional bank syariah telah sesuai dengan peraturan syariah. Di samping membantu Dewan Komisaris, Komite Audit membantu direksi yang memiliki tanggung jawab dalam hal pengawasan perbankan syariah, yaitu peran Komite Audit yang kedua. Komite audit pada umumnya mempunyai 3 tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap laporan keuangan, tanggung jawab terhadap terciptanya good corporate governance, dan tanggung jawab terhadap pengawasan perusahaan. Komite audit bertugas untuk menindaklanjuti serta mengevaluasi hasil kerja internal audit syariah, apakah hasil temuan internal audit sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Komite audit bertanggung jawab secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. Komite audit mendorong terciptanya praktik yang sehat dalam pelaporan keuangan. Komite audit memiliki peran penting dalam sistem pengendalian keputusan serta memastikan bahwa bank syariah mematuhi semua ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yaitu struktur komite audit. 1. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. 2. Komite audit diketahui oleh komisaris independen. 3. Komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 bulan terakhir. 2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan publik. 3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut. Kemudian yang keempat adalah Komite Audit merupakan perangkat Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. 5. Ketua Komite Audit merupakan komisaris independen perusahaan. 6. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memilih Komite Audit. Kemudian yaitu adalah Dewan Pengawas Syariah pada perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia untuk menjamin seluruh produk, jasa, layanan, dan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. DPS wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah. Kemudian berdasarkan hukum, DPS diangkat berdasarkan rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dalam kegiatannya, DPS akan mengawasi sistem manajemen produk yang dipasarkan dan pengolahan dana serta kebijakan investasi lembaga tersebut. Kemudian yaitu fungsi Dewan Pengawas Syariah. 1. Fungsi penasihat. Fungsi ini untuk menjamin berbagai kebijakan bisnis yang dilakukan agar tetap sesuai syariat. 2. Dewan ini juga berfungsi dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Meski begitu, lembaga keuangan syariah juga diarahkan memiliki fungsi audit internal yang fokus untuk memantau apakah untuk kegiatan sesuai dengan syariat. Secara rinci, tugas Dewan Syariah antara lain menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah. Fungsi lain DPS adalah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional atau DSN untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya. Kemudian tugas Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 Pasal 27, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah 1.
memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. 2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. 3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank. 4. Mengkaji jasa produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN. 5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi Komisaris, DSN, dan Bank Indonesia. Kemudian yaitu tugas lain dari Dewan Pengawas Syariah. Tugas DPS lainnya adalah melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. DPS juga bertugas untuk meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. DPS juga bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi agar kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip syariah. Terima kasih. Apabila salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.